Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 412. Yesus. Apa yang baru saja mereka lihat? Apa yang baru saja mereka dengar? Mereka terperangah dengan pasangan manis ini. Cinta suami istri yang tiba-tiba ini. Pada saat itu, semua orang menoleh ke arah Cheng Feng pada saat yang sama. Sepertinya itu akan berubah menjadi hiruk-pikuk. Kita akan mendapatkan seorang bos wanita. Puff. Asisten Cheng, kamu tidak setia sekarang. Bagaimana kamu bisa merahasiakan rahasia sebesar itu dari kami? Dan bahkan tidak membocorkannya sedikit pun. Kau membuat kami semua ngompol. Baru saja, bos tiba-tiba mengatakan akan memberi kita kenaikan gaji, hanya karena bos wanita memuji kita sebagai pekerja keras, bukan? Bos tidak pernah suka kita bekerja lembur. Itu pasti. Cheng Feng memutar matanya, bahkan dia sampai mengotori celananya. Untunglah mereka berdua baik-baik saja, dan karena bos memberikan kenaikan gaji dan berbicara dengan lembut, krisis pasti sudah teratasi, dan langit pun cerah kembali. Dari sudut pandang tertentu, tampaknya Nona Ningsi inilah yang akan menentukan kelangsungan hidup atau kematian mereka. Ketika semua orang sudah tenang, salah satu karyawan perempuan bergumam dengan tidak senang, kalian semua seharusnya tidak boleh bersikap emosional tanpa alasan. Siapa tahu itu bos perempuan atau bukan? Banyak karyawan perempuan di perusahaan itu diam-diam mengagumi Lu Tingqiao dan merasa bahwa bos besar itu milik semua orang. Sekarang dia tiba-tiba menjadi milik orang lain, mereka tentu saja tidak merasa senang dan berkata, siapa tahu. Dia mungkin hanya bercanda. Salah satu karyawan laki-laki memandang mereka seperti orang bodoh dan membantah, dari sudut pandang seorang pria, bos kali ini benar-benar serius. Jika bos benar-benar tipe orang yang suka main-main, bukankah seharusnya ada wanita di sampingnya selama ini? Tidakkah kamu melihat bagaimana bos itu tidak seperti dirinya sendiri sebelumnya? Pernahkah kamu melihat bos selembut ini sebelumnya? Pernahkah kamu melihat bos berbicara dalam kalimat lengkap kepada seseorang sebelumnya? Bukan hanya itu. Sejak pertama kali masuk perusahaan, saya tidak pernah mendengar bos berbicara sebanyak ini. Saya hampir mengira bos kami memiliki kesulitan berbicara. Sayangnya, dia tidak mengalami kesulitan sama sekali saat mencoba membujuk gadis-gadis. Ini bukan apa-apa, kita semua mengira kalau bos suka laki-laki. Semua karyawan wanita yang tidak mau tampak kesal tetapi tidak punya ruang untuk berdebat. Karena mereka tidak dapat membantah argumen tersebut, mereka pun membuat pernyataan lain, siapa wanita itu? Dia bahkan memakai topeng. Apakah dia jelek? Bahkan dengan topengnya, kamu bisa melihat bahwa dia cantik. Semua wanita yang menginginkan bagian dari bos harus berhenti bermimpi. Bajingan, siapa yang mau punya bagian dari bos? Kita tidak biasa melihat penyihir berhubungan dengan bos kita. Tidak mungkin itu Suimo, kan? Sebenarnya, Suimo punya reputasi yang cukup bagus. Dia seperti Dewi. Dia sangat cocok dengan bos kita. Apa kau buta? Suimo itu palsu sekali, bagaimana mungkin dia cocok untuk bos kita? Berhentilah berdebat. Kalian para wanita, akui saja bahwa siapapun wanitanya, kalian tidak akan pernah merasa puas. Di Platinum Palace. Begitu mereka turun dari mobil, Ningsi menatap bungalow di depannya tanpa sadar. Sejujurnya, ketika dia pertama kali pergi, dia tidak pernah berpikir akan kembali, tidak akan pernah. Lu Tingqiao melihatnya menatap kosong dan bertanya, ada apa? Tidak ada, Ningsi menggelengkan kepalanya, lalu berjalan memasuki kediamannya. Saat dia berjalan, teleponnya berdering. Itu Jiang Muye. Halo, apa kabar? Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengingatkanmu untuk tidak terlambat malam ini. Jika kau membuatku menunggu lagi, aku akan benar-benar marah. Jiang Muye mengancamnya. Ningsi kebingungan, malam ini, apa yang tidak boleh terlambat malam ini? Ning Xiaoxi, ada apa denganmu? Oh, aku ingat sekarang, kita akan melakukan siaran langsung untuk pertandingan malam ini, kan? Aku tahu. Aku hanya bercanda, aku benar-benar tidak lupa. Aku benar-benar tidak akan terlambat. Aku harus pergi sekarang. Ningsi segera menutup telepon, lalu tampak sedikit bersalah. Kenyataannya, di balik pesona Big Boss, dia telah melupakan hal ini. Ningsi menatap Lu Tingqiao dengan getir, bos besar, kau tahu aku telah menjadi juru bicara untuk sebuah game. Sehubungan dengan promosi game tersebut, aku harus melakukan streaming langsung permainannya malam ini. Aku tidak punya pilihan lain. Anda dapat menggunakan komputer saya.